Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Warga Lubuk Sawah Samarinda gunakan peralatan dapur untuk mencari seorang anak yang hilang di hutan dekat permukiman. Pasar Belauran Kelandasan yang sempat menjadi primadona warga Balikpapan kini mulai sepi pengunjung. 298 dari 299 jemaah haji kloter 1 Balikpapan tiba di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan. Pesawat yang membawa jemaah haji kloter 1 Sabtu dini hari mendarat di Bandara Sam Sepinggan. Tercatat 298 dari 299 jemaah yang tiba, sedang 1 jemaah meninggal saat masih di Tanah Suci. Sekretaris Penyelenggara Ibadah Haji, Ahmad Ridani menyatakan, kloter 1 ini sebagian sudah manula. Saat tiba, beberapa jamaah harus mendapat perawatan dari tim medis akibat kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Kloter 1 ini jumlahnya asalnya 269 karena meninggal 1 orang, jadi yang kembali 228 orang. Dan alhamdulillah di sini pada keseluruhan dalam keadaan baik ya. Cuma hanya beberapa orang tadi yang harus dirawat, tapi sebenarnya kondisi masih dalam kondisi stabil. Itu tadi yang dirawat itu apa kelelahan pada perjalanan atau seperti apa? Iya, kelelahan perjalanan. Memang kondisi karena faktor usia juga ya. Banyak yang lansia Pak ya di kloter pertama ini ya? Lansia, kita hampir 50% lansia. Yang belakang bisa, yang belakang, pintu belakang. Kloter berikutnya tiba di hari Senin 10 Juli 2023 siang dengan jumlah jemaah 299 orang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Monitoring dan evaluasi dokumen rencana penanggulangan kebencanaan atau RPB yang digelar BPBD Kaltim diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh masing-masing BPBD kabupaten dan kota. Meski begitu, terdapat 6 daerah yang belum melengkapi dokumen tersebut. Bahkan 4 daerah dinyatakan tidak aktif dan 2 daerah belum memiliki RPB. Kondisi ini dijelaskan oleh perwakilan Direktur Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional. Ya berarti gini, mungkin bisa jadi waktu saat itu dilakukan pemetaan ternyata belum ini. Ya, sebelumnya kami mengapresiasi kegiatan kita pada hari ini. Provinsi Kalimantan Timur sudah mau mengingatkan kembali kepada kabupaten kota yang belum menyusun. Nah, terkait dengan momentum ini, ada di Kalimantan Timur ada 4 yang sudah tidak aktif, gitu ya. Terus kemudian 2 yang belum menyusun. Jadi kami berharap 6 kabupaten kota ini akan segera menyusun karena kita pengen di momen momentum politik tahun depan mereka sudah punya referensi terkait dengan dokumen rencana pengelolaan bencana. Jadi kami harapkan dengan adanya sosialisasi ini mereka akan bisa memperjuangkan untuk penyusunan dokumen RPB. Sungainya viral, kalau mesti diperhatikan. Kalangan akademisi menilai monitoring dan evaluasi data dokumen kebencanaan fungsinya vital. Demikian peliknya, hingga BPBD harus melibatkan akademisi agar strategi penanganan dan penanggulangan kebencanaan bisa dilakukan tepat sasaran. Itu memang penting untuk dilakukan agar SPM kebencanaan itu bisa terwujud dan ditindaklanjuti sehingga penanggulangan bencana itu bisa dilaksanakan dengan bertahap,
terukur dan tepat sasaran. Kalau tidak ada monep, tentunya kita tidak tahu persis kapan dokumen-dokumen itu tersedia. Sementara dokumen-dokumen itu sangat penting. Misalkan RPB, dokumen RPB itu penting untuk masukan di rencana tata ruang wilayah. Di Kaltim, bencana yang kerap terjadi adalah banjir. Beberapa kejadian lain adalah tanah longsor dan kebakaran. Meski fungsi RPB ini sangat penting, namun daerah yang tidak membuatnya tidak dijatuhi sanksi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Puskesmas Kampung Tepian Buah Kecamatan Segah Kabupaten Berau ini merupakan satu dari 4 yang belum mendapat akreditas dari pemerintah pusat. 3 lainnya yakni Puskesmas Longboy, Merapun, dan Puskesmas Longlaai. Kepala Dinas Kesehatan Berau Toto Hermanto menyatakan upaya untuk menjadikan keempat puskesmas masuk kategori akreditasi terus dilakukan. Targetnya tahun ini semuanya harus memiliki akreditasi. Untuk mencapai itu, Pemkab Berau harus melengkapi beberapa persyaratan, mulai dari sumber daya manusia hingga sarana prasarana medisnya. Puskesmas yang belum terakreditasi, yang 4 itu adalah yang 3 memang baru kan, ya, lagi proses. Kemudian yang 1 itu adalah Puskesmas Tepian Buah atau Segah ya, itu juga dalam proses memang dia belum terakreditasi karena beberapa hal ya secara teknik. Tapi nanti tahun ini akan mengejar justru untuk menjadi utama. Dia langsung loncat ke utama. Iya. Mengejar ketinggalannya. Siap. Untuk tingkatan akreditasi itu ada berapa? Ada apa aja sih, Pak? Ada 3. Ada 3, Pak ya. Dasar, media, dan utama. Dasar, media, dan utama. Nah, untuk mencapai akreditasi itu apa aja yang persyaratan yang harus dipenuhi puskesmas, Pak? Pertama persyaratan dari SDM. SDM, Pak ya. Standarnya lah. Manfaat akreditasi bagi puskesmas yakni mewujudkan layanan kesehatan bermutu untuk masyarakat. Untuk bisa mendapatkan akreditasi, setiap puskesmas harus memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.